Karena sudah sering saya katakan teman-teman, bagaimana mungkin kita akan berpikir bahwa Yusuf Mansur mampu membawa aspirasi masyarakat, Yusuf Mansur mampu menyuarakan suara rakyat, kalau masalah pribadinya saja, masalahnya saja dengan para umat tidak diselesaikan. Bagi saya ini adalah salah satu parameter, salah satu tolak ukur bahwa Yusuf Mansur kemungkinan besar jika dia terpilih sebagai anggota DPR tidak akan amanah, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Khalid Al-Walid. Saudaraku, sahabatku, subscriber Cahaya Islam. Beberapa hari yang lalu kita semua melakukan pemilihan, baik itu capres-cawapres maupun anggota DPR, DPRD, dan DPD, teman-teman. Dan kepada kalian yang mungkin jagoannya lolos, selamat. Kali ini kita akan membacakan sebuah berita tentang Perindo dan Yusuf Mansur, yang mana partai Perindo ini yang mana ketuanya adalah Haritano Sudibyo, sudah lama kami kritisi, dan di Twitter juga saya pikir netizen juga sudah banyak yang kritik gitu. Mengapa Haritano, seorang Haritano yang tentu orang kenal seorang Haritano ini adalah orang yang smart gitu, tapi kenapa calon-calon caleg yang masuk atau yang mencalonkan diri sebagai anggota DPR ataupun DPRD melalui partai Perindo ini, kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang menurut saya pribadi, dan di Twitter pun banyak yang berkomentar seperti itu, banyak yang tidak punya kualitas gitu, banyak yang sebenarnya dia tidak layak gitu. Contoh seorang Aldi Taher, ini saya terang-terangan saja ya, Vicky Prasetyo, ini orang-orang yang sebenarnya perlu dipertanyakan gitu, apakah kemudian dia mampu membawa aspirasi masyarakat, apakah kemudian dia mampu mewakili suara rakyat ketika nanti dia duduk di parlemen. Sementara orangnya seperti itu, teman-teman sudah cukup tahu lah bagaimana sepak terjang Aldi Taher dan Vicky Prasetyo, dimana kita tidak merendahkan ya, tapi untuk dia masuk ke dalam politik sepertinya tidak pas atau tidak cocok gitu. Kalau mungkin di dunia keartisan, it's okay, fine-fine aja dengan segala gimmick yang dia bawa. Tapi untuk berpolitik, saya pikir gimmick bukan hal yang bisa dibawa dalam dunia politik. Karena masyarakat tidak bisa memakan gimmick gitu. Masyarakat tidak butuh gimmick. Masyarakat butuh kinerja. Masyarakat butuh suaranya tersampaikan. Masyarakat butuh apa-apa yang membuat mereka membayar pajak itu tidak percuma, teman-teman. Dan selain Aldi Taher dan Vicky Prasetyo dan beberapa artis lainnya yang kami anggap tidak layak, di situ juga muncul nama Yusuf Mansur, teman-teman. Nah, ini yang beberapa kali sampai saya buatkan konten bahwa apakah Haritano Sudibyo tidak melihat background dari seorang Yusuf Mansur? Apakah Haritano Sudibyo tidak melihat bahwa Yusuf Mansur selama ini masih terlilit berbagai masalah, masih terbelit berbagai masalah, masih banyak orang yang menyinggung nama Yusuf Mansur. Orang-orang tersebut adalah para investor, para orang-orang atau umat yang dulu bekerja sama dengan Yusuf Mansur atau bermitra dengan Yusuf Mansur, yang kemudian hari ini menelan kekecewaan. Apakah Haritano Sudibyo tidak melihat track record itu gitu? Mari kita baca sebuah berita dari tribuntimur.com. Nasib pilu Ketua Perindo Haritano di pemilu 2024, sekeluarga gagal lolos ke DPR RI. Jadi di sini kemungkinan besar, bahkan sudah bisa dipastikan bahwa Partai Perindo ini tidak lolos ke Senayan, teman-teman. Saya tadi melihat beberapa hasil dari real count. Kalau kemarin quick count itu sudah jelas ya, bahwa Perindo ini tidak lolos di Senayan. Kalau tidak salah, untuk lolos di Senayan itu harus meraup suara 4% kalau tidak salah. Minimal 4% untuk partai. Dan di sini Partai Perindo ini hanya meraih suara 1, sekian persen, teman-teman. Artinya Partai Perindo tidak lolos di Senayan, dan jelas Yusuf Mansur gagal ke Senayan. Ini dari portal berita inilah.com. Nasib Yusuf Mansur, Aldi Taher hingga Giring terancam gagal ke Senayan. Sejumlah partai politik diprediksi gagal lolos parlemen versi hasil real count ya, ini ya, jelas teman-teman ya. Sejumlah partai politik diprediksi gagal lolos parlemen versi real count Komisi Pemilihan Umum Pileg 2024. Hal itu membuat para artis yang ikut kontestasi Pileg juga terancam tidak masuk ke Senayan. Pantauan inilah.com hingga Sabtu 17 Februari 2024, hari ini ya teman-teman. Data KPU menunjukkan sudah terkumpul 16,72% suara dari seluruh tempat pemungutan suara TPS. Dari 18 partai politik parpol nasional
9 diantaranya sudah mencapai ambang batas parlemen sebesar 4%, dengan Partai Demokrat Indonesia Perjuangan PDIP unggul di perhitungan asli data TPS atau real count. Sementara 9 partai lainnya belum menyentuh parliamentary threshold atau ambang batas perolehan kursi parpol, termasuk Partai Solidaritas Indonesia dan Perindo. Dua partai itu tercatat memiliki calon legislatif caleg dengan latar belakang public figure. Lantas siapa saja mereka? Berikut rangkumannya. 1. Ustadz Yusuf Mansur. Ustadz kondang sekaligus artis Yusuf Mansur berada di Dapil DKI Jakarta 1 sebagai caleg Partai Perindo dengan perolehan suara sementara 2.643. Sementara itu, Perindo meraih suara yang belum melalui ambang batas. Perindo hanya mendapat 489,057 suara atau 1,56%. Sementara seperti yang saya bilang tadi, kurang lebih 4% untuk bisa lolos ke Senayan, syarat minimal dari partai, dan Yusuf Mansur terancam gagal ke Senayan. Saya berterima kasih kepada orang-orang yang sudah tidak memilih orang ini. Artinya masyarakat kita sudah cerdas, artinya umat kita sudah cerdas karena tidak memilih orang-orang yang cacat, orang-orang yang memiliki masalah, orang-orang yang masih terlilit masalah, orang-orang yang masih tersangkut masalah gitu. Yusuf Mansur, seperti yang sering saya katakan, seperti yang sering saya ucapkan, bahwa Yusuf Mansur masih punya masalah, masih punya PR yang harusnya dia selesaikan sebelum kemudian dia maju sebagai calon legislatif. Kenapa Yusuf Mansur maju di saat masalahnya masih berantakan kemana-mana gitu? Tentu orang, saya sendiri berpendapat bahwa apakah hanya ingin mengamankan dirinya, apakah ingin menyelamatkan dirinya dengan dia kemudian misalnya dia jadi anggota DPR bakal semakin susah untuk disentuh. Tentu kita bisa berpikir seperti itu karena seharusnya Yusuf Mansur maju ke caleg, maju menjadi calon legislatif melalui Partai Perindo, harusnya dia selesaikan dulu masalahnya. Kami tidak pernah melarang orang untuk maju menjadi anggota DPR apapun latar belakangnya. Walaupun misalkan artis-artis seperti Aldi Taher, Vicky Prasetyo, walaupun mereka tidak punya kapabilitas, mereka tidak punya kualitas, kita hanya bisa memprotes, tapi kita tidak mungkin bisa melarang karena itu hak setiap warga negara Indonesia. Masalah patut dan tidak patut itu biarkan orang yang menilai, biarkan masyarakat yang kemudian memilih atau tidak memilih. Tapi terkhusus Yusuf Mansur yang kami sayangkan, mengapa dia maju sebagai calon legislatif, mengapa dia maju menjadi calon anggota DPR ketika masalahnya masih banyak yang belum terselesaikan gitu. Mengapa waktu dan energinya dia tidak habiskan untuk kemudian bertemu para korban, bertemu dengan orang-orang, bertemu dengan para investor yang dulu sangat percaya kepada dia untuk kemudian duduk bersama menyelesaikan masalah ini gitu. Justru menyibukkan diri membuat banner segala macam, kampanye kesana kemari, membuat bazar hanya untuk kemudian maju ke Senayan. Yang alhamdulillah masyarakat kita, umat kita sudah cerdas untuk kemudian memutuskan untuk tidak memilih Yusuf Mansur gitu. Bagaimana mau dipilih? Seperti yang saya katakan, jangankan kita kemudian mempercayakan suara kita untuk dia bawa ke Senayan. Masalah-masalah yang sudah ada saja, seolah-olah dia tidak punya kemauan untuk menyelesaikan masalah tersebut gitu. Ini yang kemudian bagi saya sering mengatakan bahwa kami boleh dong melakukan negatif campaign. Ini bukan black campaign, ini negatif campaign. Seperti yang dikatakan oleh Mahfud MD bahwa negatif campaign itu diperbolehkan, bahwa kami menunjukkan bahwa orang ini tidak layak untuk dipilih. Dan terima kasih kepada kalian yang sudah mau mendengar suara-suara kami, yang sudah memutuskan untuk kemudian tidak memilih orang-orang yang berpeluang, yang berpotensi untuk kemudian melakukan kesalahan yang sama, menguntungkan diri sendiri, menggunakan suara rakyat untuk mengenyangkan perutnya sendiri, teman-teman. Ini yang kemudian saya bersyukur hari ini bahwa orang-orang seperti ini alhamdulillah tidak duduk di parlemen sana, karena kalau dia duduk di parlemen sana kemungkinan besar yang dia pikirkan hanyalah dirinya sendiri. Karena sudah sering saya katakan, teman-teman, bagaimana mungkin kita akan berpikir bahwa Yusuf Mansur mampu membawa aspirasi masyarakat, Yusuf Mansur mampu menyuarakan suara rakyat, kalau masalah pribadinya saja, masalahnya saja dengan para umat tidak diselesaikan. Bagi saya ini adalah salah satu parameter, salah satu tolak ukur bahwa Yusuf Mansur kemungkinan besar jika dia terpilih sebagai anggota DPR tidak akan amanah, teman-teman. Karena kasusnya saja
banyak yang terbengkalai, banyak yang mangkrak, tidak dia selesaikan, teman-teman. Baik, sekali lagi terima kasih kepada kalian, masyarakat, umat yang sudah kemudian memutuskan untuk tidak memilih orang yang salah, tidak memilih orang yang masih bermasalah, teman-teman. Cukup sekian dari saya, Khalid Al-Walid, see you on the next videos.